Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan dengan belajar bersama dan yang akan kita fahami bersama adalah fikih. Pegangannya adalah kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Fikih pegangan kitabnya adalah kitab Al-Wajiz. Judul kitabnya Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi, dan beliau adalah salah satu ulama dari Mesir. Nah, dan dulu sudah pernah kita kembali lagi dari awal gitu. Jadi yang menghubungi saya, enggak apa-apa Ustaz, dari awal ya, kalau gitu enggak apa-apa, kita dari awal gitu. Dan sebagai muqaddimah, semua ulama yang menulis kitab fikih yang dibahas adalah seluruh bab di dalam Islam yang bukan akidah, itu dibahas di dalam fikih ya. Nah, jadi Islam itu secara umum dibagi, pembahasannya dibagi dua, akidah dan syariah. Akidah itu keyakinan-keyakinan, syariat itu pembahasannya adalah amalan-amalan. Lah, yang bukan bab akidah ditulis oleh ulama di dalam kitab fikih. Itu pembahasan tentang fikih. Kemudian karena amalan itu yang paling agung di dalam Islam adalah sholat, maka semua ulama yang nulis kitab fikih lengkap pasti bab sholat itu didahulukan. Karena mau masuk ke sholat itu harus suci, akhirnya sebelum bab sholat langsung pasti mendahulukan bab bersuci atau bab toharoh. Karena toharoh itu pangkalnya adalah dengan air, maka bab pertama pasti bab air. Semua ulama seperti itu, tidak ada satupun yang salah. Maksudnya tidak ada satupun yang menyelisihi kayak gitu. Nah itu kenapa ya? Karena ilmu mereka sudah tertata dan kenyataannya kita yang orang belakang ketika melihat kitabnya ulama semuanya seperti itu. Nah itu apabila kitab fikih lengkap pasti bab pertama adalah bab toharoh, dan memulainya diawali dengan subbab di dalam kitab toharoh, yaitu bab almiyah atau bab air. Nah itu. Nah adapun kitab yang kita pegang ini bukan kitab muqaranah, bukan kitab perbandingan mazhab, sehingga nanti mazhab ini itu tidak dibahas di sini. Di sini kitabnya sangat singkat. Jadi misal Imam Ibnu Qudamah menulis kitab fikih itu 15 jilid, ini hanya 1 jilid. Imam Nawawi menulis Majmu' Syarah Muhadzab itu 14 jilid, ini cuma 1 jilid. Berarti ini kan termasuk yang kecil. Jadi ini singkat-singkat saja, yang penting ada dalilnya. Komentar penulisnya, ulama yang nulisnya juga gitu. Jadi diambilkan yang benar, yang ada dalilnya.
Karena itu siapapun yang mengamalkan amalan ada dalilnya pasti benar. Lah kok berbeda dengan yang lain? Salah satu contoh misalnya, nah kalau dalilnya sama-sama benar dan ulama berbeda pendapat, paling banter itu lebih kuat daripada ini, tapi ini juga nggak salah, atau ini lebih kuat daripada itu dan itu juga nggak salah. Kalau masing-masing ada dalilnya. Nah, dan yang kayak begitu itu beda amal. Adapun yang satu mengatakan batil atau yang satu mengatakan haram atau yang satu mengatakan salah, ya, yang lain kok bertentangan, maka kalau yang satu benar, yang menentang yang benar sudah pasti salah. Ya. Yang menentang yang benar sudah pasti salah. Itu kaidah di dalam Islam, kaidah dalam kebenaran dengan akal, bahkan di zaman jahiliyah juga kayak gitu. Karena itu diungkapkan al-haqqu la yata'adda, kebenaran itu tidak berbilang. Kalau ada masalah mengatakan A itu benar, yang menentang berarti batil. Karena itu kalau bertentangan, kalau yang satu salah, yang satu pasti batil. Lah patokan untuk memilih yang benar itu apa? Yang ada ayatnya pasti benar karena Allah Maha benar. Kalau ada hadisnya sahih pasti benar karena Rasul itu begitu melangkah salah sebagai manusia, karena kedudukannya sebagai Rasul langsung Allah turunkan ayat teguran, dan itu pelajaran yang sangat tinggi di dalam Islam. Ya, karena itu kalau hadis itu sudah sahih jadi itu tidak ditegur oleh Allah, tidak dimansukh, ya, dan bab yang semisal, maka hadis Rasul itu juga pasti benar. Nah, kalau masalahnya atau babnya itu adalah bab amal, bisa begini, bisa begini. Kalau babnya bab amal, tapi kalau babnya itu salah atau itu batil atau itu haram, nah itu jelas yang menentang berarti salah. Nah, patokannya yang benar, yang ada ayatnya itulah yang benar, yang ada hadisnya yang sahih itulah yang benar, yang menentang yang benar berarti salah. Nah itu. Nah sekarang kita mulai itu Kitabu At-Thaharah, Babul Miyah, bab air. Kullu ma'in nazala minas sama au kharaja minal ardi fahuwa tahur. Semua air yang turun dari langit, yang keluar dari tanah atau dari bumi, maka itu adalah tahur. Tahur itu artinya suci dan mensucikan. Tapi kalau tuhur, toknya di dhammah, itu suci, itu saja. Mensucikan apa enggak tidak dibahas. Ya. Bisa suci, mensucikan, bisa enggak. Itu kalau tuhur, yang penting suci gitu. Tapi kalau tahur itu suci dan mensucikan. Apa bedanya? Bedanya kalau suci tidak mensucikan, tidak boleh dipakai bersuci. Contoh, air kelapa suci tapi tidak mensucikan. Meskipun jumlahnya 1 ember, terus orang itu sholat belum punya wudhu, nggak ada air, tidak boleh wudhu pakai air kelapa. Nah, jadi gampangnya begitu. Kenapa? Karena itu tidak mensucikan. Nah, kalau suci dan mensucikan, di samping bendanya sendiri suci, dia bisa mensucikan. Nah itu, dan nanti setelah bab air itu selesai, lalu bab najis. Setelah bab najis, bab mensucikan najis. Nah nanti babnya seperti itu. Nah, semua air yang turun dari langit, ya, yang turun dari langit itu ada 3: air hujan, air embun, dan air salju. Air salju, air es, ya. Oh ini salju, terus akhirnya diambil terus cair. Nah air itu air salju. Air embun tapi ditampung terus akhirnya
netes ditampung jadi satu ember. Loh, air embun bisa ditampung apa enggak? Bisa. Saya dulu sering ke daerah Salatiga gitu. Nah, kalau sholat subuh itu netes di genteng-genteng itu netes itu air apa? Air embun. Kenapa? Karena di sana tidak salju, terus tidak hujan, gitu. Nah, terus pagi-pagi berangkat ke masjid, netes itu berarti air embun. Nah, seandainya itu ditampung, boleh dipakai wudu, dipakai bersuci. Itu. Nah, yang keluar dari air, yang keluar dari tanah, ada yang hanya menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 3, yang satu dianggap sudah masuk ke yang satunya, atau yang satu dianggap masuk di bab lain. Adapun yang disebutkan oleh ulama adalah air laut dan air sumber. Yang menyebutkan lebih dari 2, satunya adalah air sungai. Yang menyebutkan 2 bukan berarti tidak memasukkan sungai, tapi mengatakan sungai itu dari sumber atau dari hujan. Nah itu, jadi yang mengatakan air yang dari tanah suci dan mensucikan itu hanya 2. Gitu. Apa itu? Yaitu air laut dan air sumber. Lah, kalau gitu air sungai gimana? Nah, yang hanya menyebutkan 2 menjawab air sungai itu dari sumber atau dari hujan. Nah, berarti sudah masuk gitu ya. Dan ada yang langsung menyebutkan air dari tanah yang suci dan mensucikan itu adalah air laut, air sumber, dan air sungai. Ada yang menyebutkan gitu. Nah, wa huwa baqin ala tuhuriyatihi wa in khalatahu syai'un tahir malam yakhruj an itlaqihi. Dan air suci dan mensucikan, banyak ulama yang menyebut namanya adalah air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu ya air gitu saja atau air bersih gitu. Atau arti mutlak itu tidak ada catatan, tidak ada ikatan. Tidak ada catatan, tidak ada ikatan, tidak ada keterangan, ya air gitu saja. Nah itu. Nah, adapun kalau bukan air gitu saja, maka nanti ada namanya air kelapa. Loh kan diikat dengan kelapa. Nah itu. Nah, nanti ada pembahasannya dengan singkat ya. Air atau air bersih atau air mutlak, air suci dan mensucikan tadi, baqin ala tahuriyatihi wa in khalatahu syai'un tahir, tetap suci dan mensucikan meskipun campur dengan benda lain kalau benda itu suci. Malam yakhruj an itlaqihi, selama tidak keluar dari namanya air. Gitu ya? Apa maksudnya? Ini air bersih campur dengan benda, tapi benda yang masuk di situ benda suci. Namanya berubah apa enggak? Enggak. Nah itu ya, namanya bro. Sifatnya bisa berubah. Wah, baunya jadi berubah. Misal, wah, warnanya jadi berubah keruh atau kehijau-hijauan. Kenapa? Karena kena winter atau kena sumbo atau kenapa bahasa Indonesianya? Pewarna. Tuh. Nah, yang penting namanya air tidak berubah, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Kembali, air jernih campur dengan benda suci, yang penting namanya tidak berubah, maka tetap suci dan mensucikan. Namanya tadi apa? Air. Ya. Ini air keruh. Keruh itu bukan nama, keruh itu sifat. Ya. Air jernih, air keruh. Keruh itu bukan nama, keruh itu sifat. Jernih itu juga sifat. Gitu. Nah, yang penting namanya tidak berubah, maka tetap suci dan
mensucikan. Jadi boleh kita wudhu dengan air keruh. Hujan terus sungainya jadi coklat. Kenapa jadi coklat? Karena hujan di sana tanah merah terus ngalir ke sungai, sungai Solo, sungai Brantas. Itu kalau habis hujan, loh coklat, ya boleh wudhu pakai air itu. Kenapa? Karena campurnya dengan benda suci dan namanya tidak berubah. Itu diperhatikan, gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, liniswatillati kumna bitajhizi binatihi, kepada para wanita yang memandikan putrinya meninggal, ya. Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aitunna bima'in wasidrin. Mandikan 3 kali atau 5 kali kalau perlu, atau lebih kalau perlu, bima'in wasidrin, dengan air dan bidara. Maksudnya air campur daun bidara. Daun bidara, daun pisang, daun apapun itu suci, gitu. Suci campur dengan air suci dan mensucikan, gitu. Tetap bisa digunakan untuk bersuci. Ini yang diambil pelajaran di situ. Jadi, loh sudah dicampur dengan daun, iya, tapi tetap itu adalah air, gitu. Air campur dengan daun bidara, gitu. Terus digunakan untuk memandikan. Nah, itu tetap suci dan mensucikan. Tidak boleh mensucikan jenazah, memandikan jenazah pakai air kelapa, itu nggak boleh. Karena apa? Tidak mensucikan, ya. Meskipun suci tidak mensucikan. Wa ja'alna fil akhirati kafurun aw syai'an min kafur, dan akhiri dengan kafur atau sedikit dari kafur. Dan Rasulullah SAW bersabda, tatkala ditanya tentang bersuci dengan sumur budo'ah. Apa sumur budo'ah? Sumur yang asalnya di zaman jahiliyah ada sampah dilempar ke situ, gitu. Nah, setelah itu diketahui ada airnya. Nah, di dalam Islam kalau ada sumber air, gitu, tidak boleh dikotori, gitu. Tidak boleh dikotori. Kenapa? Karena air itu gampangannya sumber kehidupan. Air itu adalah nikmat. Itu bahkan sumber nikmat. Itu yang Allah tetapkan utamanya adalah dari air. Gitu. Wa razaqakum minas sama, Allah memberi rezeki kalian dari langit. Apa maksudnya? Dari langit. Itu. Yang paling utama adalah menurunkan hujan. Dengan hujan diturunkan itu berbagai kenikmatan Allah tumbuhkan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan dari air segala macam hidup, dan semua Allah peruntukkan untuk manusia. Nah itu. Nah intinya bahwa ada sumur awalnya dilempari, itu ada sampah, ada kotor, ternyata ada airnya. Lalu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apa boleh wudu atau bersuci dengan air itu? Ternyata Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Ya. Apa maksudnya? Tetap suci dan mensucikan. Digabung dengan riwayat yang lain, illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasah, kecuali jika berubah baunya atau warnanya atau rasanya oleh benda najis. Nah itu, air itu tidak dinajiskan oleh apapun kecuali jika berubah salah satu dari 3 sifatnya, berubahnya oleh benda najis. Karena campur benda najis terus berubah apanya? Warnanya atau baunya, atau dipakai kumur ada rasanya. Nah maka jadi berubah hukumnya. Kembali itu. Sekaligus itu menunjukkan baris berikutnya, gitu ya, bahwa air suci dan mensucikan, campur benda suci, namanya tidak berubah, tetap suci dan mensucikan,
meskipun sifatnya berubah. Tapi kalau campur dengan benda najis, ya, campur benda najis ya, kalau sampai berubah sifatnya, kalau sampai berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya, maka hukumnya jadi najis. Dan kalau tidak berubah baunya, warnanya, rasanya, sifatnya tidak berubah, maka air itu la yunajjisuhu syai'un, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Itu bagian awal di sini. Gitu. Mafhum dari catatan tadi. Mafhum itu pemahaman dari kitab yang barusan kita baca ya. Kalau air bersih ini campur dengan benda suci, warnanya berubah, tapi namanya tetap air. Ya. Nah, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Kalau namanya berubah, campur dengan benda terus namanya berubah. Contohnya seperti apa? Contoh air terus dikasih teh, namanya jadi air teh. Namanya jadi air teh. Diperhatikan. Gitu. Kalau ada panci kira-kira 10 liter, kejatuhan teh celup baru 1 masuk di situ ya. Akhirnya warnanya agak berubah. Apalagi kalau panci tadi itu 20 liter. Pancinya besar. Ini berapa? 20 liter. 20 liter itu 1 galon, itu 19 liter ya. 20 liter. Nah, terus kecampur teh celup jatuh di situ. Akhirnya yang tadi jernih menjadi tidak jernih. Nah, itu jadi air teh atau tetap air? Nah, patokannya apa? Patokannya pemahaman umumnya orang. Seandainya minta air teh, diambilkan di situ, itu gampangannya dikatakan ya sudah benar gitu ya. Nah, berarti itu air teh. Tapi kalau diambilkan mosok teh kayak gini, gitu. Jadi hanya berubah sedikit gitu ya, keruh sedikit gitu aja, mosok teh kayak gini. Nah, berarti itu bukan air teh. Kenapa? Karena orang tidak menerima kalau itu dikatakan air teh. Nah, itu patokannya ya. Lalu patokan nama. Kapan air itu dikatakan namanya berubah? Jika air dicampur dengan benda itu gabung, namanya jadi 2. Kalau disebut 1, airnya kalah. Paham ya? Air campur dengan benda, namanya jadi double. Campur dengan teh, namanya jadi air teh. Campur dengan Coca-Cola, namanya jadi air Coca-Cola. Campur dengan kopi, air kopi gitu. Kalau disebut 1 nama, airnya yang kalah. Minum teh, maksudnya bukan minum bersak itu ya, tapi maksudnya minum air teh. Tapi orang bilang minum teh, berarti airnya yang kalah gitu ya. Itu patokannya. Ya, patokannya itu. Nah, jadi itu. Kalau namanya berubah, suci ketemu suci, tetap suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu patokannya ya. Karena itu tadi itu air di sungai setelah hujan jadi coklat, itu jadinya kan keruh gitu ya. Campur apa? Campur tanah ya. Kalau disebut 1 kata, yang menang yang apa? Air, bukan tanah. Ya, kalau gitu berarti itu tetap suci dan mensucikan. Kenapa? Karena airnya yang menang. Nah, itu. Bahkan tidak sekedar airnya menang, campuran tanah itu tidak sampai menjadi
nama dari air ini. Air tanah enggak gitu, tapi air keruh. Nah, keruh tadi itu sifat, gitu ya. Nah, itu patokannya. Itu kalau campur dengan benda suci. Sekarang kalau campur dengan benda najis. Tadi dikatakan di dalam hadis la yunajjisuhu syai'un, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Tapi digabung dengan hadis lain, kecuali jika berubah salah satu dari 3 sifatnya. Baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah. Kalau salah satu dari 3 sifat ini sampai merubah, oh tadi itu jernih, terus ada yang kencing di situ jadi nggak jernih sekarang. Ya kalau gitu berarti berubah. Kalau diketahui berubah oleh benda najis, semuanya jadi najis. Tapi kalau ndak ada perubahan, air itu la yunajjisuhu syai'un. Air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Nah, jadi gitu ya. Nah, diperhatikan, air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Contoh, misalnya bak mandi 1 kubik 1 meter, lebar 1 meter, dalamnya 1 meter, namanya 1 kubik ya. Mau masuk, mau mandi atau mau wudhu, ada mas kumambang, ada mas kumambang, ada kotoran orang timbul gitu ya. Habis itu diciduk pakai gayung, dibuang, ya. Sudah tidak ada, sudah tidak ada. Airnya dari jernih berubah apa enggak? Enggak. Bisa sekedar contoh ini ya. Berubah Ustaz. Wah, ini pun bukan barangnya di depan kok. Ini sekedar contoh ya. Setelah diambil, dibuang, airnya enggak berubah. Baunya enggak berubah. Dipakai kumur enggak berubah. Ya. Maka tetap suci dan mensucikan. Nah, jadi gitu ya. Itu pemahaman kita. Jijik loh, babnya beda. Jijik ada babnya sendiri, air suci ada babnya sendiri. Nah, jadi kayak gitu. Itu maksudnya di sini. Ya. Nah, jadi penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena banyak orang nggak paham. Ada orang yang ada tukang ya, lo kok nggak sholat? Nggak apa-apa ganti. Lah bajumu kena tinja lah. Ya enggak lah kalau tinja. Kena kencing, ya juga enggak. Ya kenapa nggak kotor? Nggak apa-apa kotor buat sholat. Daripada kamu pulang sholat asar mau maghrib. Nah jadi itu kenapa? Nggak ngerti itu. Nah padahal sholat asar sudah mau maghrib itu sholatnya orang munafik. Nah itu. Nah sholat bajunya kotor. Tidak apa-apa kalau tidak ada yang baik. Diperintah sholat itu pakai baju yang baik apabila yang bagus, apabila ada. Tapi kalau nggak ada, syaratnya adalah suci. Kalau suci kotor tidak apa-apa, yang penting suci. Rasulullah SAW menggali parit bersama para sahabat, sholat tidak ganti pakaian. Nah jadi itu. Nah intinya pembahasan tentang air seperti itu. Sebelum kita lanjutkan setelah bab air ya, di kitab yang besar-besar dibahas banyak bab, tapi insya Allah yang paling pokok itu ini, dan ini yang ada dalilnya. Adapun ma'ul musyammas, air yang berubah karena kena sinar matahari ya, macam-macam gitu ya. Nah itu semua kebanyakan adalah ijtihad ulama, dan tidak faham yang dasar ini insya Allah sudah cukup. Kenapa? Karena inilah yang paling pokok. Nah kan suci mensucikan, ya kan gitu. Nah suci tidak mensucikan, najis. Nah kan sudah, jadinya sudah jelas. Oh ini suci mensucikan, meskipun berubah tetap suci mensucikan. Oh ini suci tapi sudah tidak boleh dipakai bersuci. Kenapa? Karena ini air teh. Nah, jadi kalau misalnya ada teh tawar, kalau kita di Jakarta di warteg makan itu pasti dikasih minum
teh tawar atau air putih gitu ya. Nah, teh tawar satu kentong besar, seandainya tidak ada air putih terus wudu, tidak boleh. Kenapa? Itu bukan air, itu adalah air teh. Kalau seandainya disebut satu, itu bukan air tapi itu adalah teh. Minum apa? Teh dikasih itu, ya. Minum apa? Air dikasih yang putih. Nah, berarti itu teh gitu. Nah, itu. Nah, berikutnya, kalau ada yang mau ditanyakan dulu monggo dipersilakan. Sebelum bab berikutnya, bab najis. Air rebusan apa tetap suci dan mensucikan? Jawabannya tetap suci dan mensucikan. Air rebusan tetap suci dan mensucikan. Nah, air belerang tetap suci dan mensucikan. Kenapa? Karena itu air yang keluar dari tanah, air sumber, gitu ya. Nah, itu baunya mengandung belerang. Dan kalau orang itu disuruh ngambilkan air, oh ini air tapi bau belerang, disuruh ngambilkan belerang, diambilkan itu, tidak mau, ya. Berarti itu bukan belerang, tapi itu air ya, bau belerang, mengandung belerang. Nah, kawan apa itu? Nah, air laut suci deh. Air laut suci kan? Air laut. Nah, itu kan mengandung garam. Kalau saya punya air 1 meter, satu kola, 1 bak, saya kasih garam. Nah, itu apakah garam itu mesti mensucikan air untuk berwudu? Nah, jadi garam itu suci campur dengan air larut, air garam, gitu, tetap suci dan mensucikan. Kenapa? Karena itu gampangannya garamnya tetap kalah, ya, garamnya tetap kalah. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang minta diambilkan garam, diambilkan itu kan tidak mau. Minta diambilkan air, ini kok asin, iya campur garam, gitu. Jadi gampangannya kalau benda suci itu campur dengan air putih, gitu, mana yang menang, gitu. Nah, yang menang mana? Dan menang kalah di sini itu namanya kayak tadi itu air teh. Loh, dua-duanya kan masih kuat air teh, iya, tapi kalau disebut satu airnya kalah, teh. Minum teh, padahal dia minum air teh, tapi minum teh gitu. Nah, jadi itu berarti airnya kalah, gampangnya itu. Adapun kalau benda najis hanya berubah sifatnya, maka jadi najis. Tapi kalau tidak berubah sama sekali, maka justru air itu yang mensucikan. Tetap hukumnya suci dan mensucikan, gitu. Kalau untuk kayak ukuran 2 gula terus air yang sudah mustakmal itu seperti apa? Iya. Jadi air mustakmal, jawabannya ijtihad ulama, ada yang mengatakan tidak boleh dipakai bersuci, tapi tidak ada dalilnya, dan bahkan yang ada dalilnya gitu, air mustakmal itu boleh dipakai bersuci. Nah, jadi itu pembahasan di dalam masalah perselisihan ulama, gitu. Mazhab ini air mustakmal tidak boleh. Nah, tapi itu ijtihad, dan yang betul yang ada dalilnya air mustakmal itu boleh dipakai. Jadi kalau misalnya kita butuh pakai air aqua katakan, terus ditampung buat butuh lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Padahal itu bukan 2 bola. Itu meskipun begitu, itu juga hanya seandainya. Kenapa? Karena alhamdulillah tidak ada orang yang wudunya kayak gitu kan, gitu ya. Nah, itu. Nah, kenapa begitu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika wudu dengan air sedikit, ya, itu justru itu yang difahami oleh ulama ahlu sunnah, itu yang benar, gitu. Dan orang yang berpemahaman air mustakmal itu tidak boleh, itu akhirnya wudu kalau air sedikit itu tidak boleh. Kenapa? Karena semua anggota wudu itu harus pakai air baru, gitu ya.
Nah, sedangkan kalau air itu cuma sedikit, cuma di telapak gini terus di sini terus diratakan, itu boleh. Dan itu wudunya Rasulullah, wudunya ulama, banyak yang kayak gitu. Wudu dengan air sedikit terus diratakan gitu. Patokannya adalah apabila ditaruh itu ngalir, maka ulama menjelaskan al-ghuslu isalatul ma'. Ghusl itu artinya adalah mengalirkan air. Jadi kalau air itu sudah ngalir, itu maka boleh. Adapun apabila air itu tidak ngalir, maka babnya bukan ghusl tapi mengusap. Bagaimana? Tangannya dibasahin, ada airnya apa enggak? Ada tapi enggak ngalir, enggak bawa air, ya, enggak ngalir, digunakan untuk mengusap kepala. Nah, jadi itu. Nah, apalagi yang hulu gitu. Itu wudu itu harus repot, disiram, enggak boleh disiram gini terus dijalankan begini. Enggak boleh dari atas terus jalan ke bawah. Kenapa? Yang dipakai di atas enggak boleh dipakai di bawahnya. Nah, itu hulu, terlalu berlebih-lebihan. Dan hulu itu tidak boleh di dalam Islam. Nah, intinya bahwa air mustamal tidak boleh dipakai itu ijtihad. Tidak ada dalilnya. Dan bahkan yang ada dalilnya air mustamal boleh dipakai. Lalu dua kola. Hadis tentang dua kola itu idza balagha ma'ul kullataini lam yahmilil khabath. Idza balaghal ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Itu hadis tentang dua kola. Apabila air itu sudah dua kola, sudah tidak mengandung najis. Babnya bukan mustakmal, tapi babnya adalah najis. Ya. Nah, sekarang kalau najisnya banyak dan berubah, airnya 3 kola, tapi najisnya juga banyak sehingga berubah. Najis apa enggak? Najis juga toh ya. Nah, padahal hadis itu idza balaghal ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Nah itu. Nah, maksudnya najisnya sedikit. Nah, itu pemahaman sudah bukan teks hadis lagi. Ya. Nah, sekarang ada hadis yang teksnya itu al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Itu jawaban Rasulullah tatkala sahabat bertanya. Coba saya baca ya. Ya Rasulullah, ada wudu dengan air dari sumur Budoa, wahiyya bi'run yulqa fihal haidu. Sumur Budoa atau Budoa adalah sumur yang dilempari haid. Dilempari haid itu maksudnya ya softtek ada darahnya terus dilemparkan di situ, gitu ya. Waluhumul kilabi wan natin, dan kalau ada bangkai anjing dibuang di situ, gitu. Ada barang-barang busuk dibuang di situ, gitu. Nah, terus diketahui ada airnya. Ada airnya itu. Apa jawaban Rasulullah? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Tapi ini digabung dengan hadis lain, illa inda ghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasa. Kecuali kalau baunya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah oleh benda najis, maka hukumnya najis. Nah, jadi kalau tidak berubah, maka tetap suci dan mensuci. Ini jawaban Rasulullah SAW. Hadisnya hadis sahih, gitu. Nah, jadi itu. Nah, karena itu kembali bahwa berkaitan dengan hadis idza balaghal ma'u kullataini lam yahmil khabath, apabila air itu sudah 2 kola tidak mengandung najis. Nah,
maka hadis ini lebih dikuatkan. Kenapa? Karena kalau najisnya lebih banyak, ya kalau najisnya banyak sehingga meskipun 2 kola warnanya berubah oleh benda najis, gimana? Tetap najis, ya. Nah, tapi kalau tidak berubah sama sekali, ini ada hadisnya. Nah, dan babnya bukan bab air mustakmal. Kenapa? Karena pemahaman orang-orang tradisional di kampung-kampung yang masjid baknya besar, wudu langsung balik ke situ, tidak dari muka wudu balik ke situ, tangannya masuk ke air sampai airnya agak bau berupa amis, gitu ya. Nah, lo kan lebih dari 2 kolah, padahal hadis yang lebih dari 2 kolah itu bukan bab mustakmal, tapi babnya adalah lam yahmilil khobath. Nah, yaitu khobath artinya najis. Nah, karena itu kembali bahwa yang singkat ini insya Allah cukup, bahwa air itu apabila kena benda najis tapi tidak berubah baunya, warnanya, rasanya, tetap suci dan mensucikan. Nah, adapun apabila berubah sebanyak apapun berubah. Kenapa berubah? Berubah karena campur benda najis, semuanya jadi najis. Jadi misalnya sungai lebih dari 2 kola apa enggak? Lebih ya. Nah, beberapa 10 tahun yang lalu ke atas di Surabaya itu, sungai yang di dalam Surabaya itu hampir semua dialirin dari sapi tank atau dari kamar mandi. Yang saya tahu ya, paling enggak 10 tahun yang lalu ke belakang lah gitu. Nah itu. Nah, itu bahkan saya tahu sendiri ada sungai dekat masjid yang tempat kita tempati taklim, ada pipa itu loh, jelas tinja yang jatuh ke sungai. Nah itu ya. Nah, sungai itu ada 2 kola lebih apa enggak? Lebih ya. Lebih sungai. Nah, tapi karena berubah, difahami berubahnya dari benda najis, maka tidak boleh mandi di situ, wudu di situ. Kenapa? Karena lo kan air mengalir, meskipun mengalir berubah oleh benda najis. Nah, jadi kayak gitu. Nah, adapun apabila berubahnya tidak karena benda najis, nah, maka tadi itu kalau namanya berubah hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau namanya tidak berubah tetap suci dan mensucikan. Nah, bab yang kedua adalah bab najis. An-najasatu, najis gitu ya. Artinya menurut bahasa adalah semua yang tabiat manusia itu tidak mau, ya, kotor dan tidak mau, gitu. Ahlu tobai salimah, orang yang tabiatnya masih selamat, masih baik, tidak mau dengan yang najis. Wa yatahaffadunahu anhu wa yaghsilunahu, dan orang menghindar darinya, kalau kena dia akan membersihkannya, gitu. Nah, itu disebut dengan benda najis. Wal aslu fil asya'i al-ibaha wa toharo, dan hukum asal segala benda itu adalah suci dan boleh dipakai. Hukum asal segala benda adalah suci dan boleh dipakai. Adapun dalilnya adalah firman Allah SWT, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian, wahai manusia. Boleh dipakai, enggak malah dihindari dan disucikan. Berarti suci dan boleh dipakai tadi itu ya. Faman za'ama najasata ainin ma fa'alaihi bidalil. Karena itu siapa yang mengatakan benda ini najis, dia harus menunjukkan dalilnya, karena najis itu adalah hukum syar'i. Najis itu hukum yang Allah syariatkan, Allah tetapkan. Oh, ini najis ini. Karena itu
semua benda suci apabila Allah tidak mengatakan najis, apabila Rasul tidak mengatakan najis, maka itu tidak najis. Yang mengatakan najis harus menunjukkan dalil baik ayat maupun hadis. Gampangnya begini, semua benda adalah suci kecuali yang Allah beritahukan ini najis atau disabdakan oleh Rasulullah ini najis. Kalau Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan najis, berarti kembali ke dalil umum, semuanya untuk manusia boleh dipakai suci. Nah, kalau bahasa kita, Allah dan Rasulnya saja tidak menajiskan kok, gitu ya. Nah itu. Nah kalau Anda mengatakan najis, kalau bukan dari Anda sendiri, tunjukkan ayatnya atau tunjukkan hadisnya. Kalau tidak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, berarti benda itu suci. Itu. Li'anna al-hukma bin najasati hukmun taklifiyun ta'ummu bihil balwa fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah. Karena menghukumi najis itu adalah masuk dalam hukum syariat yang Allah turunkan, dan itu merata di seluruh manusia. Fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah, maka tidak boleh mengatakan hukum Allah seperti ini kalau tidak ada hujahnya, kalau tidak ada dalilnya, gitu. Adapun yang ada dalilnya, yang jelas-jelas ada dalilnya, gitu, disebutkan di sini ada 9. Gitu. Langsung saja, yang pertama adalah tinja manusia. Yang kedua adalah kencing manusia. Berarti hewan selain manusia tidak dibahas di sini, gitu ya. Nanti ada, gitu. Jadi tinja manusia, kencing manusia. Yang ketiga madhi, dan yang keempat wadi. Apa itu madhi? Cairan yang keluar dari kelamin sedikit, keluarnya tatkala bersyahwat, keluarnya tidak bersyahwat. Nah, coba ya bahasanya ulama kayak gitu. Air sedikit gitu, yang keluar dari alat kelamin, keluarnya tatkala bersyahwat. Tatkala badan timbul syahwat. Keluarnya air tidak bersyahwat, tidak terasa keluar, gitu. Nah itu madhi. Itu hukumnya najis. Yang keempat yang najis wadi. Nah, supaya cepat karena penjelasannya itu juga gampangannya kurang umum. Wadi itu gitu sama dengan madhi, bedanya keluarnya karena orang itu kecapean atau setelah kencing tidak ada kaitan dengan syahwat. Kecapean terus ngapain kok ada basah sedikit terus licin, gitu ya. Dia enggak timbul syahwat kok. Nah, itu namanya wadi. Atau habis kencing enggak timbul syahwat kok, tapi berakhir terus loh kok licin, gitu ya. Nah itu adalah wadi, itu juga najis. Kencing tadi sudah, terus di sini madhi, terus wadi. Kenapa? Karena orang bisa jadi kelelahan, terus itu, habis itu misalnya itu kelihatan gitu, misalnya ngelepas celananya terus kelihatan loh kok kayak ada tetesan air basah gitu ya. Nah maka kalau pas itu tempatnya di kelamin gitu ya, maka itu najis. Kenapa? Karena kalau orang kelelahan keluar air itu namanya mati. Nah seandainya itu masih bisa dipegang, itu licin seperti mati. Nah adapun sperma itu suci, dan sperma itu jumlahnya cukup banyak, maksudnya dibandingkan dengan mati dan wadi. Dan sperma itu keluarnya bersyahwat, wa yaqubuhu futur bi khilafil madhi wal wadi. Sperma itu keluarnya bersyahwat, keluarnya terasa
syahwat itu ya kita kan paham maknanya gitu ya. Syahwat itu badannya bersyahwat. Nah, keluarnya itu bersyahwat gitu. Terasa begitu ya. Nah, wa yaqubuhu futur, dan kalau orang itu keluar sperma maka akibatnya lemas. Nah, beda dengan madhi sama wadi. Itu penjelasannya ulama ya. Bukan buat-buat itu ya. Gitu. Nah, madhi dan wadi itu najis. Kalau sperma itu suci. Yang kelima, rawthatu ma la yukalu lahmuhu, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Berarti kotoran hewan yang boleh dimakan suci. Sapi boleh dimakan toh ya? Nah itu ya. Berarti kotoran sapi itu tidak najis. Lu kotor sendiri, najis sendiri. Nah, dan nggak ada dalam penjelasan ulama sampai sekarang di buku manapun nggak ada, tapi saya lebih seneng mencontohkan supaya gampang. Bukti bahwa kotoran sapi itu tidak najis, itu sering ada soto babat yang masih bau kotoran sapi. Pernah jumpai gitu ya? Padahal najis itu kalau baunya masih ada, hukumnya masih ada. Rasanya masih ada, hukumnya masih ada. Gitu ya? Nah, dan kalau yang masak ndak pinter, ya makan soto babat itu di tempat-tempat tertentu sampai rasanya loh masih ada. Nggak sekedar baunya itu, warnanya. Saya tahu persis warnanya di salah satu restoran babat tapi putih gitu. Kok bisa gitu? Tapi di tempat lain babat itu tetap coklat kayak waktu masih mentah. Waktu masih misalnya Idul Adha terus dicuci kan masih hitam-hitam coklat ya. Nah, mateng juga kayak gitu. Warnanya masih ada. Dan itu warna kotoran, buktinya ada kok di restoran yang putih bersih kayak dalamnya. Anduknya itu kayak dalamnya itu ada. Wah, itu nyucinya bersih kan gitu. Nah, itu adalah dalil bahwa kotoran hewan yang boleh dimakan itu adalah suci. Nah itu, karena itu kalau misalnya lu kena kotoran sapi dipakai sholat, itu kotor tapi tetap suci, tidak batal. Ya. Nah. Karena sudah isya kita jeda dulu, dan insya Allah nanti setelah sholat isya yang tidak keburu, nggak apa-apa, kita barangkali ada soal jawab kita lanjut setelah sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.